Tes 1 2. Tes mic 1 2. Ada suara? Nah. 1. Ini ada. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Ada masalah sedikit. Ya. Itulah audio dari siaran langsung ini tidak kedengaran, tapi sudah teratasi, puji Tuhan. Berarti sejak pujian tadi tidak ada suara. Ya, biarlah supaya dan puji Tuhan sekarang sudah kembali bisa ada kedengaran suaranya. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita supaya apa artinya jika sidang jemaat di rumah tidak bisa mendengar, saudara ya, apa yang disampaikan lewat firman Allah. Mungkin puji-pujian ya bisa dia nyanyi sendiri nanti. Ya, coba ya nanti bisa nyanyi. Tetapi ini penyampaian firman Allah semoga sudah bisa kembali baik, suaranya kedengaran. Dan tidak lupa saya mengucapkan untuk kita sekalian, baik yang di rumah, baik yang ikut ibadah ini secara live streaming lewat Facebook dan siaran tunda YouTube. Saya mengucapkan untuk kita semua shalom dan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, saudara ya. Begitu, selamat malam. Ada amin, berteriak semua. Amin. Ya, supaya saudara, kita bisa berinteraksi. Ya, artinya bisa supaya saudara tidak mengantuk juga. Ya, nanti kalau tidak ada suara, saya bicara terus. Ya, ternyata saudara sudah begini semua di bawah. Ya, sebab ada yang seperti itu, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Dan firman Allah yang sudah kita dengar tentang kasih karunia Allah yang Dia berikan dalam kehidupan manusia kita, itu tetap kita amenkan, kita bisa terima bahwa kasih karunia itu mengarahkan kita kepada hal yang baik, kepada kehidupan yang kekal, berkat yang sesungguhnya. Apa itu berkat yang sesungguhnya? Itulah kehidupan kekal. Tidak ada berkat yang kita kejar selain hidup kekal. Buktinya apa? Itu setan tahu. Setan sendiri katakan, iblis itu setan. Ya, pada saat dia ketemu dengan Allah di zaman Ayub dicobai, ya iblis katakan kepada siapa? Kepada Allah. Manusia itu mau kehilangan semua. Dia biar kehilangan hartanya, biar dia kehilangan apa saja. Itu mungkin manusia bisa merelakan. Coba sentuh tubuhnya, sentuh jamah dagingnya, sehingga Ayub dikasih penyakit. Ya, ini penyakit kalau tidak diobati mati, ini maut. Dan Alkitab katakan, iblis katakan kepada Allah, manusia mau kehilangan apa saja untuk menyelamatkan nyawanya. Dan memang terbukti hari ini, ya orang mau sembuh berapapun biaya rumah sakit dia mau bayar. Ya, itu buktinya hari ini. Jadi itu semua pemikiran itu setan sudah tahu. Ya, setan tahu kelemahan kita sejak dulu. Dia sudah tahu. Makanya dia katakan kepada Allah. Itu kan kunci dari semuanya yang kita bisa renungkan. Ya, manusia itu mau kehilangan. Coba kita cari ayat itu, saudara ya. Dan kita baca saja, itu mungkin lebih baik kita baca. Ya, mari dalam kitab Ayub itu awal-awal dari kitab Ayub. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana itu setan itu, saudara ya. Saya ingin tunjukkan bahwa kasih karunia itu perkara yang sangat besar yang harus kita renungkan, yang akan membawa kita mendapatkan segala kebaikan Allah. Ya, itulah hidup kekal. Tidak ada lagi kebaikan Allah selain hidup kekal. Ya, jadi kalau saudara tidak makan, lapar atau ada penyakit, itu bukan Allah tidak baik. Makanya kita kaitkan dengan kasih karunia. Nah, sebab kasih karunia itu ya seperti itu. Mungkin hal yang tidak pantas kita dapatkan, tapi orang perlakukan itu kepada kita. Itu kan sudah kita periksa di dalam suratan 1 Petrus itu, saudara ya, pasal 2 kalau kita baca di sana. Mari Ayub pasal 1, mari baca dulu ayatnya yang keempat. Maaf, Ayub pasal 2 ayatnya yang keempat.
Ya. Ayub 2 itu kan firman Tuhan. Iya, mari. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Ya. Iblis itu setan, saudara ya. Ya, makanya Alkitab katakan dalam Injil Yohanes, ya, iblis itu bapamu. Ya, iblis itu bapamu. Itu menunjuk kepada orang yang tunduk kepada isi hati iblis. Nah, kalau Bapa kita Yesus, Bapa kita Tuhan, Bapa kita pribadi Allah, kita tunduk kepada pribadi Allah. Ya, apapun yang dia katakan kita dengar saja. Karena dia pribadi Allah kita yang tahu apa yang dia rancangkan dalam kehidupan kita. Kita dengar. Ya, kunci daripada segala keberhasilan, segala kesuksesan itu mendengarkan suara kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran sinode kita, tetapi kebenaran yang sesungguhnya. Apa itu kebenaran sesungguhnya? Itulah Yesus, kabar baik, Injil yang harus kita dengarkan di hari yang terakhir. Makanya dia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 14, akulah jalan, aku kebenaran, baru ada hidup. Itu poin tingkat dari mendapatkan hidup, harus ketemu jalannya. Setelah kita ketemu jalannya, kita harus mengerjakan kebenarannya. Setelah mengerjakan kebenarannya, baru kita mendapatkan hidup. Itu kehidupan kekal. Apa itu jalan? Jalan dalam tabernakel itu menunjuk kepada halaman. Ya, kebenaran dalam pengajaran tabernakel itu menunjuk kepada ruangan suci. Ya. Dan hidup dalam pengajaran tabernakel itu menunjuk kepada ruangan maha suci. Jadi ini tingkat. Jadi gereja yang kita tempati hari ini itulah Sinode GPT. Ya, GPT itu gereja Pantekosta Tabernakel. Ya, apa itu tabernakel? Itu yang dibuat Bisaliel dan Aholiab, yang diperintahkan Allah kepada Musa, dan Musa menegaskan untuk dibuat dan selesai. Dan Allah katakan, kalau itu belum selesai, jangan kamu jalan. Sebab tabernakel itulah yang menjadi kekuatan kalian nanti untuk mendapatkan tanah perjanjian. Sebab tabut itu harus dibawa. Tabut itu harus memimpin kehidupan mereka. Sehingga pada saat tabutnya Allah ditinggikan, semuanya beres. Dan pada saat Israel beristirahat, tiang awan dan tiang api mulai berhenti. Ya, dari tahta Allah, dari tabut itu. Sebab di sanalah Allah bertahta berdiam. Disitulah tiang awan, tiang api berperhentian. Dia naik sampai ke atas dan menaungi Israel untuk menutup mereka. Kalau malam menutup dari rasa dingin, ya, kalau siang menutup mereka dari rasa panas. Itu penyertaan yang sangat sempurna yang diberikan Allah kepada Israel. Satu kita yang ada pada hari terakhir ini tetap pegang ini firman pengajaran. Wujud firman pengajaran hari ini yang kita kerjakan, tidak lagi kita berjalan membawa benda itu, tetapi benda atau alat yang pernah ada dalam tabernakel itu menjadi jalan kita. Itu menjadi petunjuk kita untuk sampai kepada kehidupan kekal. Makanya halaman ada. Halaman kita lewat gerbang. Gerbang itu berbicara iman. Ya, berbicara iman. Sebab ada 4 tiang dan 3 pintu. 4 tiang itu Injil yang hanya 4. Sehingga kalau ada 5 Injil, ya bagaimana lagi mau diartikan dalam pengajaran kalau ada 5 Injil. Sedangkan ada 4 tiang. 4 tiang itu dikaitkan Injil yang kita lihat terlebih dulu sebelum kita masuk ke dalam tempat Allah. Itu pun baru masuk ke halaman. Ada 4 tiang dan 3 pintu. 3 pintu itu kuasa daripada nama Trinitas. Ya, kuasa daripada nama Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus. Itu kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam pekerjaannya, membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, ini pengajaran tabernakel yang kita terima. Sebab itu mungkin ada yang bertanya, apa itu lagi GPT? Apa itu pengajaran tabernakel? Nah, inilah tabernakel yang kita pelajari. Sehingga kita bisa masuk dari pintu gerbang. Gerbang itu berbicara iman kita, yang langsung diperhadapkan dengan 4 Injil yang harus kita yakini. Apa itu 4 Injil? 4 Injil itu mencerminkan, menggambarkan. Itulah kabar baik, itulah Injil yang di dalam Yesus sebagai sentralnya untuk Injil itu ditampilkan. Bukan Paulus sentralnya, bukan Petrus menjadi sentralnya, dan murid-murid rasul-rasul yang lain, atau orang-orang yang rohani pada perjanjian baru di zaman kegerakan gereja hujan awal, tetapi Yesus menjadi sentral. Itu Injil.
Sehingga Yesus itu harus ditampilkan di dalam setiap pemberitaan Injil. Makanya Petrus tuliskan di dalam suratannya. Apa yang dituliskan Petrus dalam suratannya? Kami ini saksi daripada semuanya. Dan apa yang kami tuliskan ini, apa yang kami lihat. Itu kata Petrus. Dia tidak menulis semau dia. Dia tidak mentafsirkan firman Allah sekehendak dia sendiri. Tetapi seturut apa yang diilhamkan roh Allah di dalam hidupnya. Makanya kita periksa firman Allah. Tidak bisa kita hanya mengkaitkan kata dengan kata. Tidak bisa kita hanya mengkaitkan kalimat dengan kalimat. Tetapi kita belajar, memang demikian adanya. Pasti kita akan bertemu dengan peristiwa yang satu, dengan peristiwa yang lain. Kalimat tetap mungkin harus sama, atau memang sama. Tetapi peristiwanya, kronologis, persoalan yang terjadi harus ada, paling tidak. Itulah yang Allah pikirkan dalam perjanjian lama. Tetap Allah yang sama dalam perjanjian baru memikirkan itu. Nah, coba kita lihat tentang baptisan selam. Bagaimana tentang baptisan selam? Baptisan selam dalam perjanjian baru itu menunjukkan bahwa kehidupan baru, manusia baru dikatakan hidup setelah dia dibaptis selam. Di pemandangan mata Allah. Ingat, ini berbicara yang rohani, tidak berbicara hal yang jasmani. Di hadapan Allah setelah manusia itu dibaptis selam, itu sama dengan manusia itu lahir kembali. Itu Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Bahkan disampaikan Yesus kepada seorang yang pemuka agama, yang ahli agama, yang bernama Nikodemus. Yesus katakan, engkau tidak akan mungkin melihat kerajaan Allah jika engkau tidak dilahirkan kembali. Apa makna nubuatan tentang kelahiran yang dikatakan Yesus? Itulah baptisan selam dan baptisan Roh Kudus. Nah, itu dalam pengajaran tabernakel, itu baru kita lahir, baptis. Ya, baru lahir, berarti baru mau bertumbuh. Orang baru lahir itu ya tidak mungkin baby terus, tidak mungkin balita terus. Ada namanya dia jadi remaja, pemuda, sampai lansia. Nah, itu siklus kehidupan manusia. Ya, yang harus dia lewati, yang namanya manusia, makhluk hidup. Nah, ini yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Itu bertahan dalam pengajaran ini. Apapun persoalan yang kita hadapi, yang mungkin orang menghindari kita kan bukan selamat apa kata orang. Mungkin kita dibaptis, yang orang lain menjauhi kita, orang lain tidak sependapat dengan kita, orang lain mengucilkan kita. Ya harus, itu resikonya. Kan Alkitab sudah katakan, jika kita membawa nama Yesus, jika kita menerima Injil, justru hal yang tidak baik itulah yang akan melekat dalam hidup kita. Apa itu hal yang tidak baik dalam pemandangan Alkitab? Itulah salib. Makanya Alkitab katakan sini, Yesus panggil. Itu dalam Injil Matius pasal 11. Apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 11? Hei, kamu beban yang berat, yang letih, yang lesu, yang lelah, yang capek. Ayo, mari kemari. Apa yang membuat kita lelah? Apa yang membuat kita lesu? Dosa kita. Apa yang membuat kita lelah? Apa yang membuat kita lesu? Hati kita yang tertuduh dan tertuduh. Di satu sisi kita mau rohani, tetapi di sisi lain pekerjaan kita yang kita kerjakan, suara hati kita jahat. Selalu membenci, iri, dengki, najis dan seterusnya. Itu ada dalam hati kita. Di sisi lain kita yang mau rohani. Tapi di sisi lain kita adalah orang yang tergembala. Kita adalah orang yang beribadah. Kita adalah orang yang selalu datang menghampiri Tuhan. Disitulah firman datang, menasihati, menegur, membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita jenuh, kita bosan, bahkan kita merasa diri kita ini orang yang kotor. Dan akhirnya dengan sendirinya kita belajar meninggalkan semua itu. Kenapa kita belajar meninggalkan? Karena kita tertekan. Terus hati kita ditekan. Coba orang hidup dalam tekanan, hanya satu yang dia inginkan, bebas dari tekanan. Bagaimana bebas dari tekanan? Respon apa yang kata Yesus. Apa kata Yesus? Matius pasal 11. Hai kamu yang beban berat, hai kamu yang letih lesuh, mari datang padaku. Tapi tetap ada salib. Ada pertukaran salib. Sebab dikatakan di sana, sini itu salibmu, sini beban yang berat, sini itu letih lesuh, sini segala yang memberatkan hidupmu, bawa kemari. Dan aku akan memberikan salibku kepadamu. Apa itu salibku kepadamu? Itu ringan. Salib yang dia berikan itu sebenarnya makna sesungguhnya, itu kasih karunia yang dia berikan kepada kita. Ingat, setiap pemberian Allah yang baik itu dinamakan karunia. Itu dinamakan karunia. Jangan kita katakan kasih karunia itu setelah ada kalimat kasih karunia. Apapun pemberian Allah yang baik yang dikerjakan bagi manusia, itu karunia. Itu harus kita ingat.
Itu makna dari cerita yang kita baca, apa yang Tuhan berikan kepada seseorang, baik dalam Injil, baik dalam Perjanjian Lama. Jika itu semua mendatangkan kebaikan dan itu rancangan rencana Allah yang diberikan kepada seseorang, ingat, itu sudah konteks yang bisa kita katakan itu karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Itu karunia yang diberikan Allah kepada. Itu pemberian Allah. Kenapa? Bukan karunia kalau saya memberikan saudara sesuatu. Bukan karunia jika saya katakan, ini, ayo ambilkah, ini ada bunga, ambil bawa pulang. Ini bukan karunia. Karena ini pemberian manusia. Ini pemberian saya kepada seseorang. Tapi jika pemberian Allah kepada kita manusia, itu konteksnya, itu harus kita mau terjemahkan di dalam kasih karunia. Tidak ada orang yang bisa memberikan kita Roh Kudus, hanya Allah yang bisa memberikan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu dinamakan karunia dalam kehidupan kita. Kenapa? Itu bukan pemberian manusia. Itu pemberian Allah. Dan untuk kita mensederhanakan dalam pemikiran kita tentang karunia atau kasih karunia, konteksnya berpikir baik. Kita pasang di pikiran kita, apapun yang baik rancangan Allah yang diberikan kepada manusia, itu digolongkan karunia yang diberikan kepada manusia. Itu karunia. Injil ini karunia. Kenapa? Injil ini Yesus. Siapa yang kasih Yesus? Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Di mana itu kasih? Kasih di atas. Itu Allah. Makanya dikatakan begitu besar kasih Allah. Allah di atas. Akan dunia. Dunia di bawah. Itu dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya diberikan. Makanya Yesus itu kasih karunia bagi dunia. Makanya Petrus catat. Petrus itu seorang gembala. Kalau saya tidak keliru dalam suratan 2 Petrus pasal terakhir. Pasal 5. Dalam pengajaran tabernakel kita kaitkan nanti jika Tuhan izinkan. Apa yang Petrus katakan? Oleh karena Yesuslah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Yang Allah berikan kasih karunia lewat Yesus kepada kita. Dari sanalah kita dipanggil. Panggil dalam pengajaran tabernakel itu halaman. Sebab dalam tabernakel itu hanya ada 3 tingkatan. Pertama halaman, kedua ruangan suci, dan ketiga ruangan maha suci. Semoga saudara jemaat tempat ini bisa memahami ini. Supaya dalam kita menerjemahkan melihat kebenaran firman Allah, saudara sudah bisa Roh Kudus bisa menjelaskan lebih banyak di hati saudara. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin membahas kerangka berpikir saudara itu. Apa yang saudara pikirkan di dalam saudara membangun satu pemikiran tentang yang baik, tentang kehidupan kekal, berpikir menurut firman Allah. Bagaimana berpikir menurut firman Allah? Injil sentralnya. Perjanjian Lama tetap harus ada nubuatannya di dalam Injil. Itu terjadi. Sehingga semua kejadian kelahiran Yesus itu dicatat semua. Tentang Yesus yang harus tersembelih, itu sudah tercatat. Yang harus mati dalam Injil, itu sudah tercatat dalam Perjanjian Lama. Lahirnya pun sudah tercatat dalam Perjanjian Lama. Kedatangan Tuhan pun, yang dikatakan suratan Petrus tentang bumi langit lenyap, itu juga sudah tercatat dalam kitab Nabi Yesaya. Itu semua sudah dicatat. Jadi semuanya harus mau kita katakan bahwa Injil itu karunia yang terakhir yang diberikan Allah kepada kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia ini. Dan nanti ada karunia yang terakhir yang berikan, yang dia turunkan dari surga, yang dia akan berikan kepada kita setelah bumi ini lenyap. Makanya bahasanya ada bumi, langit yang baru. Itu karunia yang terakhir, yang sudah tidak di sini lagi, yang turun dari atas juga. Makanya karunia itu turun dari atas. Yerusalem baru kan nanti turun dari atas, bumi langit baru. Itu karunia bagi kita nanti. Ya, suatu kita harus memahami ini saudara, supaya kita di dalam pengertian kita dalam berjemaat, di dalam kita mengiring Tuhan, ya semuanya akan menjenuhkan. Tidak ada sesuatu di bawah kolong langit ini yang tidak akan hancur dan terpecah. Hanya ada satu, iman kekristenan kita jangan hancur dan terpecah. Apapun itu bentuknya, coba kita lihat sekarang, apapun yang kuat, semuanya bisa terpecah. Tetapi satu hal, jika kita Israel yang rohani, Tuhan tidak akan memecahkan kita. Lihat Israel sampai pada hari ini, satu bangsa yang solid, yang tetap. Bagaimana keadaannya dulu, ya sampai seperti hari ini. Dia memiliki raja, hanyalah Allah yang menjadi pemimpinnya. Dan bahasa yang mereka pergunakan sampai masih bahasa yang sama pada saat zaman Yesus pun masih mereka pergunakan. Dan ini yang harus kita pahami baik, supaya kita bisa berpikir apa yang seperti Allah pikirkan. Nah,
saudara bisa mengerti sedikit tentang konteks kasih karunia itu. Kasih karunia itu pemberian Allah kepada manusia. Ya, jika seseorang memberi kita sesuatu, itu bukan kasih karunia, itu pemberian manusia. Kasih karunia itu selalu perkara yang turun dari atas. Perkara yang turun dari atas. Bahkan sampai mahkota kehidupan nanti itu akan diberikan atau akan dikaruniakan kepada kita. Segala pemberian Allah yang baik dalam hidup manusia itu kasih karunia. Tetapi ingat firman pada hari apa kemarin? Ya, hari Jumat, kasih karunia itu seringkali itu sepertinya beban dalam kehidupan kita. Bagaimana Musa menganggap kasih karunia itu beban? Apa dia katakan? Katanya saya mendapat kasih karunia, tetapi kenapa yang buruk itu terjadi dalam hidupku? Bukankah itu kata Musa yang sudah kita pelajari? Dia katakan apa? Kan saya dapat kasih karunia, kenapa engkau perlakukan aku buruk? Nah, demikianlah sebenarnya Yesus pun dalam doanya, baik Matius dalam Injil Matius pasal 26, baik dalam Injil Lukas pasal berapa itu 22, kalau saya tidak keliru. Apa yang dikatakan di sana tentang doa Yesus? Kalau boleh cawan inilah lalu. Yesus itu kasih karunia yang diberikan kepada kita, tapi rupanya kasih karunia yang dibebankan kepada Yesus itu beban yang berat. Buktinya apa? Sampai kepada doanya, kalau boleh lalu. Tetapi dia ingat dan dia ulangi lagi. Tetapi jika aku harus minum cawan itu, kuatkanlah aku dan jadilah menurut kehendak. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi menurut kehendak. Berarti kasih karunia ini memang berat. Dalam merespon kasih karunia, jika saudara setia dalam Tuhan beribadah sungguh-sungguh, jika ada keberatan-keberatan yang saudara alami dalam beribadah, ya demikianlah adanya. Justru heran kalau saudara tidak punya salib dalam beribadah. Mau beribadah semuanya ada. Ya, mau beribadah, orang beribadah itu kita berkorban. Buktinya saudara berkorban, saudara bayar PT-PT. Buktinya saudara berkorban, saudara beli bensin. Buktinya saudara berkorban, saudara luangkan waktu saudara keluar dari rumah saudara. Itu korban waktu. Tenaga. Kita memuji Tuhan itu butuh tenaga. Semuanya, jangan korban itu kecil artinya. Begitu kita katakan korban, langsung pikiran kita ini finansialnya. Langsung rupiah yang kita pikirkan. Jangan saudara. Korban untuk Tuhan itu bukan rupiah saja. Ya, tenaga saudara, pemikiran saudara, waktu saudara, itu semua korban untuk Tuhan. Jangan kita langsung berpikir kalau bilang korban itu langsung kita sangat rendahkan, langsung kita lihat yang jasmani, rupiah. Jangan saudara. Ya, saya hanya ingin untuk membawa jemaat tempat ini, kita berpikir dewasa dengan apa yang dipikirkan Allah. Kekurangan kita banyak, kesalahan mungkin ada, tetapi satu hal, jangan engkau lepaskan dirimu dari penggembalaan, dari pengajaran. Saudara katakan, hamba Tuhan siapa yang saudara tunjuk hari ini hebat, baik menurut pemandangan saudara. Hanya saudara tidak tahu saja hatinya. Hanya saudara tidak tahu saja pikirannya. Yang begitu Tuhan tahu semuanya. Jadi di dalam firman Allah katakan, mulutmu memuji, mulutmu mengeluarkan berkat, mulutmu bisa menyembah, tetapi hatimu jauh. Nah, itu kan Allah yang tahu semua. Itu jangan kita, tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Tidak ada hal yang harus kita lihat orang lain, saudara kita itu dosanya banyak, itu kehidupan nikahnya hancur, itu anak muda yang tidak beres, itu seorang yang tidak layak. Tidak usah, itu bukan urusan saudara. Itu Tuhan yang punya urusan. Tuhan yang tahu setiap hati manusia. Makanya Injil Yohanes pasal 2 katakan. Apa dikatakan Injil Yohanes pasal 2? Banyak orang yang mau datang kepada Yesus, mempercayakan dirinya kepada Yesus, tetapi Yesus, Alkitab tegas katakan, tidak mau. Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Bukankah baik kalau orang mau bertobat? Bukankah baik kalau orang datang mau tergembala? Tetapi Yesus tolak. Karena Tuhan punya kriteria melihat seseorang. Apa kriteria Allah? Hati seseorang. Makanya ayat itu tidak boleh kita lepaskan dengan kalimat yang berkata, hanya Dia yang bisa membaca, bahkan melihat isi hati orang lain. Itu Injil Yohanes pasal 2. Dan tidak usah saudara merasa kecil hati,
Mungkin dulu saudara berdosa, mungkin dulu saudara hal yang jahat, atau beberapa waktu lalu, mungkin berapa jam lalu, berapa minggu lalu, saudara kehidupan yang jahat. Kalau saudara sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan, kapanpun itu, saudara manfaatkan perjamuan suci. Tapi jangan ulang-ulang juga. Ya. Ulang-ulang itu maksudnya tetap dosa yang sama. Ya. Kalau mungkin hari ini kita bisa kalahkan dosa yang ini, besok kita terhalang lagi jatuh dengan dosa yang itu, kita berusaha, tapi jangan itu terus. Kita harus menang dari dosa itu. Mungkin pergumulan yang lain datang lagi. Nah, itulah hidup. Apa yang bekerja di sana? Kalau kita mengalami seperti itu, pengajaran yang bekerja di situ. Apa fungsi pengajaran? Menguatkan saudara. Apa fungsi pengajaran penggembalaan? Mengingatkan saudara bahwa demikianlah kehidupan itu adanya. Jangan setan yang datang. Apa kalau setan datang? Itu nih kau tahu, tidak layak kau memuji Tuhan, tidak layak kau melayani. Tidak usah kau ke gereja. Untuk apa kau ke gereja? Makanya Yesus datang, hei kamu yang letih, hei kamu yang lelah, engkau yang sudah lesuh. Mungkin karena dosa itu menuduh nurani kita. Kita sudah letih, lelah. Makanya Yesus panggil, datang kepadaku. Itu panggilan. Setelah datang, sini salib. Tetapi tetap saya punya salib juga, pikul kuk yang kupasang. Tetapi ini kuk ini ringan. Kalau di dalamnya kamu mau belajar. Saya sudah dikatakan dulu, belajarlah padaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Itu pekerjaan gembala. Itu lemah lembut dan rendah hati. Itu karakter seorang gembala. Lemah lembut dan rendah hati. Itu kata firman Allah. Dan pada saat dipanggil seperti itu, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Kalau tenang, tidak lelah lagi, tidak merasa lagi lesu dan seterusnya. Lepas semua, asal mau belajar. Makanya dikaitkan semuanya itu. Alkitab tetap kita harus imani. Yakobus katakan apa? Pasal dikatakan Yakobus pasal 1 dari ayat atas dikatakan apa? Jika engkau masuk dalam pencobaan, berbahagialah engkau jatuh dalam pencobaan. Atau mungkin engkau mengalami satu pencobaan, berbahagialah. Tetap setia, tekun. Sebab itu akan menyempurnakan engkau. Tetapi ayat yang di bawah berkata apa? Jika ada yang kekurangan apa? Hikmat. Jika ada yang kekurangan hikmat, mintalah. Ini cerita ini tidak bisa kita pisahkan dari ayat di atas. Ayat di atas itu berbicara tentang bertahan dalam pencobaan. Tidak mungkin kita bisa bertahan dalam pencobaan baik jika kita tidak punya pengertian yang benar, pengertian yang baik tentang pikiran Allah. Tidak mungkin. Paling kita lelah, paling kita lesuh, paling kita bosan. Tapi kalau Allah yang sudah tanam di pikiran kita, selalu kita sadar, hanya Tuhan yang bisa memahami saya. Aku punya Yesus yang besar yang bisa menolong saya. Apapun yang terjadi Tuhan, saya tahu kasih karunia itu baik bagiku. Itu pemberian yang harus saya hargai. Nah ini saudara, kita belum baca tadi. Mari saya ingin baca ini supaya kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu. Iblis tahu bagaimana menggoyang kita. Ya, ayo baca saja ini ayatnya yang keberapa tadi? Ayub pasalnya yang kedua, sekarang ayatnya yang kelima. Mari. Tetapi ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tangan. Teruskan. Dan jamalah tulang dan dagingnya. Iya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Teruskan. Maka firman Tuhan kepada iblis. Iya. Nah, ia dalam kuasamu. Iya. Hanya sayangkan nyawanya. Teruskan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. Kulit ganti kulit. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Benar kan yang seperti saya katakan sejak awal tadi. Iblis tahu kerangka berpikir seorang manusia. Nah, kerangka berpikir kita, iblis tahu sampai hari ini seperti itu. Buktinya apa ya? Coba lihat saja kalau kita sakit. Ya, kita mau jual tanah, kita mau jual rumah. Untuk apa? Untuk berobat. Untuk apa berobat? Untuk supaya kita hidup. Sedangkan Tuhan memberi kita dalam perjanjian baru kehidupan yang kekal. Mari kita masuk kepada pikiran Allah.
Sebab pikiran iblis itu tahu bahwa manusia itu seperti itu adanya. Dia mau kehilangan apa saja untuk nyawanya. Dia mau kehilangan semuanya sampai kepada harga diri. Di mana harga diri? Ke dukun. Karena mau sembuh ke dukun. Di mana harga dirinya hilang? Disembur. Puh. Itu sama dengan diludahi. Dia mau ludahi saja saya, bisa sembuh. Itu harga diri. Bahkan yang lain banyak bisa kita lihat di luar sana. Jadi mari kita respon kasih karunia Allah ini. Kita masuk dalam kerangka apa yang menjadi pikiran Allah tentang kasih karunia. Iblis saja tahu kerangka pikiran manusia kita. Dan sampai hari ini betul itu apa yang dikatakan setan. Betul itu apa yang dikatakan iblis. Karena iblis tahu bagaimana cara manusia berpikir. Pasti dia akan mengutuki engkau. Memang Ayub tidak sempat mengutuki hari itu. Tapi karena begitu beratnya beban setiap hari dialami, besok begitu lagi ketemu persoalannya, besok begitu lagi ketemu masalahnya. Siapa yang bisa seperti itu? Dan akhirnya dia kehilangan kesabaran. Dia kehilangan semuanya. Hanya dia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Makanya butuh dikembalikan pengajarannya. Apa itu pengajaran hikmatnya? Makanya Elihu katakan apa yang dikatakan Elihu sebentar. Itu di pasal 32 sampai pasal 37. Elihu tampil. Apa yang dikatakan Elihu? Hei, bersabarlah sebentar. Aku ingin berbicara tentang pengajaran. Aku ingin berbicara tentang hikmat. Berarti yang mengembalikan cara kerangka berpikir Ayub itu perkataan yang keras dari seorang Elihu. Ya, kalau tiga sahabatnya yang lain, ya siapa itu? Bildad, Sofar, ya siapa satu itu? Ya Elifas. Nah, itu tiga sahabat itu sudah baku bantah dengan Ayub. Tapi hanya satu yang tidak ada bantahan Ayub. Itulah Elihu. Ayub tidak sempat untuk berbantah lagi. Dan setelah Elihu bicara, bukan Ayub yang berbicara. Di situ giliran Allah yang turun berbicara kepada Ayub. Itu setelah pasal 37. Berarti pasal 38 itu sudah Allah yang berbicara kepada Ayub. Sampai pemulihan Ayub. Pasal yang terakhir. Tidak ada bantahan Ayub. Kenapa? Kerangka berpikir Ayub itu tentang apa yang harus dia pikirkan dikembalikan oleh Elihu. Apa yang dikatakan Elihu? Sabar dulu sebentar. Aku ingin berbicara kepadamu. Coba kita baca lagi kembali, saudara ya. Keluaran pasalnya yang ke-32. Ya, Keluaran pasalnya yang ke-32. Atau kita baca yang 36. Mari, Keluaran pasal 36. Ayatnya yang pertama, mari. Keluaran 36 ayat 1 firman Tuhan. Ya. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab. Ayub, maksud saya keliru. Ayub pasal 36. Ayub pasal 36 ayatnya yang pertama. Mari. Ayub 36 ayat 1 firman Tuhan. Iya, mari. Berkatalah Elihu selanjutnya. Berkatalah Elihu kepada Ayub. Teruskan. Bersabarlah sebentar. Ayo, sabar. Segala kebaikan kasih karunia Allah itu harus kita sikapi dengan jangan kehilangan kesabaran. Kenapa? Apa hubungannya kita baca di sini? Sebab 1 Korintus pasal 13 itu berbicara konsep tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu dibuka, kasih itu sabar, dan ditutup dengan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Berarti kasih itu adalah sabar. Karena dibuka dengan kata sabar, ditutup dengan kata sabar. Makanya kalau kita kembali kepada suratan Petrus, di dalam suratan 2 Petrus pasalnya yang ketiga, itu di sana dikatakan, kedatangan Tuhan belum ada sampai pada hari ini. Itu kesabaran Tuhan yang harus kita manfaatkan. Dan apa yang kata Elihu? Bersabarlah sebentar. Terus kan? Aku akan mengajar engkau. Ya, untuk menerima pengajaran dan kembali dipulihkan, diberkati, kasih karunia Allah kembali kita terima. Di mana bukti Ayub menerima kasih karunia Allah? Lihat di pasal terakhir. Di pasal terakhir itu Allah mengembalikan semua yang ada pada Ayub. Itu pemberian Allah. Makanya saya katakan sejak awal tadi, supaya kita dalam menerima bicara tentang kasih karunia, tidak usah kita tunggu kalimat kasih karunianya. Yang jelas kasih karunia itu bukan pemberian manusia.
Namanya kasih karunia itu apa yang diberikan Allah kepada manusia, itu karunia yang diberikan kepada kita. Manusia tidak bisa memberikan kita Roh Kudus, memberi kita Roh Kudus. Hanya Allah yang bisa membaptis dan memberi kita dengan Roh Kudus. Ingat, itu karunia bagi kita. Dan itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Ayub itu dikatakan, sabar kamu sebentar. Apa tujuannya sabar? Supaya kamu bisa dengar pengajaran. Coba diulangi, berkatalah ini. Selanjutnya, mari. Bersabarlah sebentar. Bersabarlah Ayub. Bersabarlah sebentar. Teruskan. Aku akan mengajar engkau. Iya, teruskan. Karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Ya, masih ada yang aku harus bicarakan. Teruskan. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh. Nah, pengetahuan itu hikmat. Jadi orang katakan, oh kita tidak boleh menyampaikan firman Allah pakai otak kita, pakai logika. Ya bagaimana kita menyampaikan firman kalau tidak pakai pengetahuan Allah? Pengetahuan itu hikmat. Jangan menyampaikan firman pakai otak, pakai pikiran. Jadi pakai apa? Kalau kita tidak ada otak, ya, kita di rumah sakit Dadi. Rumah sakit Dadi itu di Makassar tempatnya orang gila. Orang gila itu bertindak tanpa otak. Makanya jadi kasih masuk dalam rumah sakit supaya bisa dikontrol dengan otaknya dokter. Ya, bisa dikontrol otaknya. Kenapa? Karena dia tidak punya otak. Dia bisa mencelakakan dirinya di jalan. Dia bisa kasih tabrak dirinya. Dia bisa mencelakakan orang lain. Dan kalau dia sudah mencelakakan orang lain, mau dihukum bagaimana? Ya namanya orang sudah gila, berarti harus masuk rumah sakit. Bagaimana mungkin kita tidak menyampaikan firman dengan hikmat Allah? Makanya kita kaitkan itu dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, jika engkau masuk dalam pencobaan, berbahagialah. Tetap tekun, sabar. Tetapi Yakobus pasal 1 ayat selanjutnya berkata, jika ada yang kekurangan hikmat, mintalah. Nah, memang ada kaitannya semua. Perjanjian lama pun demikian. Aku mau mengajar engkau, tapi bukan pengajaranku. Aku mau meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Dari mana? Dari jauh. Itulah dari Allah. Hikmat yang dari Allah. Allah yang menciptakan, yang membuat kita semua. Lanjutkan tadi ayat 3. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Sampai di sini saja. Kenapa Ayub berkata begini? Sebab Ayub, yang kita katakan Ayub itu tidak bersalah, tapi rupanya Ayub ini kehilangan kasih. Karena Ayub kehilangan kesabaran. Sebab dari pintu ini saya ingin masuk nanti di kitab Wahyu. Tentang kasih karunia kepada 7 sidang jemaat. Supaya kita lihat dulu pekerjaan Allah dalam perjanjian lama. Ya, supaya kita bisa memahami dan mengerti baik. Nah, apa kata Elihu? Sabar dulu. Terima pengajaran. Tapi pengajaran ini bukan mau saya, bukan pikiran saya, tetapi hikmat yang dari Allah yang akan aku sampaikan. Tapi saya tertarik dengan kesabaran yang dikatakan Ayub tadi, sabarlah sebentar. Berarti Ayub kehilangan kesabaran. Ayo kita buktikan, Ayub kehilangan kesabaran. Baca Ayub pasal 6 ayatnya yang ke-11. Ayub pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Ayub 6 ayat 11 firman Tuhan. Iya. Apakah kekuatanku? Ya, apakah kekuatanku? Sehingga aku sanggup bertahan. Sehingga aku bisa bertahan. Waktu pertama terjadi, istriku sudah gagal. Saya maki, saya marah istriku. Kenapa saya katakan maki, marah? Karena perkataan Ayub itu sudah terlampau kasar. Engkau seperti perempuan gila. Engkau seperti perempuan gila. Gila itu tidak pakai otak, tidak sadar. Kamu bicara tidak sadar. Kamu bicara tidak pakai pikiran. Berarti hikmat Ayub masih baik dibanding hikmat istrinya. Karena istrinya sudah dikatakan gila.
Itu kata Ayub. Dan Alkitab katakan Ayub tidak ditemukan kesalahan. Tapi waktu yang menentukan. Di awal kita menerima pengajaran, di awal kita menjadi hamba Tuhan, pada saat kasih mula-mula kita diberkati, kasih mula-mula kita ada kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan kita bisa menghakimi orang lain yang tidak sungguh-sungguh. Tapi seiring waktu juga nanti, ini Tuhan peringatkan saya, karena waktu perjalanan langkah akhir hidup kita itulah yang menentukan hidup kita, bukan langkah awal. Saya pakai ini pintu masuk nanti untuk kita melihat kasih karunia dalam kitab Wahyu. Sebab begitu kita katakan Wahyu, 7 sidang jemaat di Asia Kecil mendapat kasih karunia. Firman pertama ke Efesus, yang kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana untuk mengembalikan kasih itu? Bagaimana untuk mengembalikan kasih mula-mula itu? Dibutuhkan kasih karunia Allah. Dibutuhkan kesabaran untuk kita mengerjakan ibadah kita ini. Jadi kalau sudah ada yang bosan jenuh, tetap kita langsung sadar, Tuhan ampuni saya sudah bosan melayani Engkau. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah bosan periksa firman Tuhan. Itu apa lagi? Ya, itu saja. Ya, saya tidak lagi ada gairah. Tapi begitu kita periksa firman Tuhan, kasih kita pengertiannya, tidak ada bosan. Jemaat banyak, jemaat tidak ada, cuma 2-3, tetap kita semangat menyampaikan firman. Tidak harus kita kurangi apa yang Anda pikirkan. Oh, karena jemaat tidak ada, harus sayang kalau saya sampaikan firman ini. Tidak ada sayang-sayang. Ya, kita sampaikan saja. Ya. Dan ini yang harus kita renungkan. Ini sudah masa akhir zaman. Masa di mana kita bertahan dalam kasih karunia. Nanti kita lihat suratan Gembala Petrus. Petrus katakan, kita harus teguh, kokoh dalam kasih karunia itu. Jangan kita lemah. Dan memang setan bekerja di hari terakhir ini, menggoyang kasih karunia kita ini. Coba bagaimana cara setan menggoyang itu kasih karunia? Lihat bagaimana Ayub. Lewat harta. Sehingga kita goyang. Kita mau tinggalkan Tuhan, kita tidak mau melayani Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh lagi. Apa yang menutup mata kita? Harta. Perkara yang jasmani. Sehingga itu sudah menipu kita. Apa kita takut diberkati? Jangan takut diberkati. Kalau saya mau diberi, saya berdoa Tuhan, kalau saya Tuhan berkati, ya berkati saja. Ya, tidak diberkati juga ya, kita juga hidup. Kenapa? Janji Tuhan cukup. Bahkan kita lihat bukan cukup lagi, limpah Dia berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita tidak usah takut. Setan tahu kerangka pemikiran manusia. Setan tahu bagaimana dia tidak bisa menjamah manusia. Apa kata setan? Karena kamu pagar. Pagar di dalam perjanjian baru itu tabernakel. Halaman saja dipagar. Untuk memisahkan kita dari luar ada pagar. Masuk di dalam tabernakel pun itu sudah ada kemah, sudah ada bilik, ada kamar-kamar. Itu tentu ada pagar lagi. Dalam arti pagar itu ada dinding. Makanya setan tahu iblis. Apa dikatakan iblis kepada Allah? Izinkan aku. Minta izin. Dia tidak bisa sembarang masuk. Kalau kita tidak tergembala, apalagi kehidupan yang tidak tergembala, apalagi kehidupan yang tidak sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini, itu pasti akan jatuh lemah. Itu pasti. Kenapa? Setan tidak perlu izin Allah. Kita di dalam pun, setan masih mau jamah kita. Dan dia tahu pola berpikir manusia. Sehingga pada saat dia katakan, izinkan aku masuk, ini yang saya mau bawa. Hei Allah, hei Engkau Elohim, Engkau Yahweh, ya Engkau Allah. Sebab dulu Allah ya Allah. Nah, dulu belum ada Yesus. Yesus itu nanti di Injil dalam perjanjian baru. Maksudnya dia ketemu dengan Allah, dia ketemu dengan Elohim, dia ketemu dengan Yahweh, dia ketemu dengan pribadi Allah. Dan dia katakan kepada Allah, apa yang dikatakan kepada Allah? Dia katakan, izinkan aku menjawab apa yang ada pada Ayub. Silakan kamu jamah. Tapi kamu jangan apa-apakan, jangan kamu sentuh tubuhnya.
Apa yang ada padanya silahkan jamah ambil. Sampai anaknya, hartanya, karena itu ada pada Ayub. Ambil semua. Dan pada saat itu Ayub kuat. Tapi setan itu tahu kerangka pemikiran manusia kita yang ada di tempurung kepala kita ini. Yang kita pikirkan itu setan tahu. Makanya setan datang lagi kepada Allah dan dia katakan apa? Manusia mau kehilangan nyawanya, manusia mau kehilangan apa saja untuk menyelamatkan nyawanya, jiwanya. Makanya itu Matius pasal 10 atau Matius pasal 11 berkata begini. Apa yang dikatakan? Kita takut kepada siapa? Takut kepada Allah yang bisa membinasakan, bisa membuat tubuh kita binasa mati, dan bisa juga membawa jiwa kita binasa masuk ke neraka. Atau takut kepada manusia yang hanya bisa membinasakan tubuh, tapi tidak bisa berkata kepada jiwa kita ke neraka. Kita takut kepada siapa? Berarti pada saat proyeknya iblis ini menang, berarti kita tidak takut Allah lagi. Karena kita takut kepada setan. Makanya setan katakan, izinkan, ini permohonan yang kedua, izinkan aku kembali menjamahnya. Tapi saya sudah tahu pikiran manusia, dia mau kehilangan apa saja untuk menyelamatkan jiwanya. Dan Allah katakan, silahkan kau masuk, jamah dagingnya itu. Tapi jangan engkau apa-apakan nyawanya, jiwanya. Ya, kalau Injil Matius katakan seperti itu, kita takut sama siapa? Setan yang hanya bisa tubuh saja, tapi tidak bisa buat apa-apa kepada jiwa kita, kepada nyawa kita. Atau kita takut kepada Allah. Allah bisa membawa kita mati, jasad mati, menjadi mayat, tetapi jiwa kita sudah mendapat ketenangan. Tinggal tunggu kebangkitan orang mati, dan kita naik berada di awan-awan. Jadi harus tetap takut kepada Allah, harus tetap tunduk kepada Allah. Nah, ini kerangka berpikir setan itu. Tetapi rupanya ada Elihu yang menyelamatkan cara Ayub berpikir. Maka dia katakan, sabar dulu Ayub. Ya, karena Ayub sudah kehilangan kesabaran. Mana kehilangan kesabaran? Mari, Ayub pasal 6 tadi. Ayat 11, mari ayat 11. Apakah kekuatanku? Iya. Sehingga aku sanggup bertahan. Iya. Apa kekuatanku? Saya harus bisa sabar setiap hari begini, setiap hari begini. Teruskan. Dan apakah masa depanku? Apalagi masa depan yang ada di depan. Masa depan ini putus pengharapan. Di saat orang beriman berpandangan seperti itu wajar saja. Bagaimana Naomi berpandangan seperti itu? Dia katakan kepada anak-anak mantunya di dalam kitab Rut, dia katakan baik kepada Orpa, apalagi yang kamu harapkan dari saya? Kamu ikut saya pulang ke kampung halamanku. Saya sudah tidak punya anak lagi yang harus bisa nanti engkau bisa meneruskan keturunanku. Pulang saja ke kampungmu, pulang. Itu kalimat seperti itu, tidak ada masa depan lagi. Selalu, dimanapun orang benar selalu berpandangan seperti itu. Bagaimana dengan Abraham? Abraham pun seperti itu, tidak ada masa depan lagi. Di mana buktinya dia katakan tidak ada masa depan lagi? Sekalipun kalimat Abraham tidak ada secara langsung berkata, aku tidak punya masa depan lagi. Tapi kalimat setiap isi pembicaraannya itu ke situ arahnya. Tidak punya masa depan. Di mana buktinya? Baca saja Kejadian pasal 15. Besok aku mati. Siapa yang akan mewarisi nanti semua? Itu tidak ada masa depan. Karena aku tidak punya anak. Jadi apa kita orang beriman tidak bisa berpikir logis? Bisa. Dan usah heran jika anak Tuhan berpikir logis, itu tidak heran. Ada anak Tuhan masih berpikir saya mau berbuat ini tapi nanti saya begini. Ya saya mau berbuat untuk Tuhan tapi nanti saya susah. Itu wajar saja, itu bukan hal yang luar biasa. Jika orang berpikir seperti itu biasa saja. Karena itu terjadi dalam Alkitab. Ya, lihatlah Naomi bersama kedua anak mantunya Orpa dan Rut. Ya, bagaimana dia katakan, pulang saja ke kampungmu. Apalagi yang kamu harapkan dari saya? Saya sudah tidak punya anak. Toh saya menikah, ada nanti orang yang mau menanggung semuanya. Saya menikah, saya punya anak. Kamu tunggu anakku yang baru lahir itu, baru kamu menikah nanti. Kan tidak mungkin, kamu sudah tua nanti.
Lebih baik di masa sekarang ini, kejandaanmu ini, pulanglah di kampung. Siapa tahu ada masa depan di sana, ada yang bisa menikahi engkau. Tetapi satu mantu pulang, Orpa, dan satu mantu ikut dengan Naomi. Dan dari sanalah lahir silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Dan di situ kita bisa melihat bahwa anak Tuhan pun dalam pengajaran itu masih bisa berpikir seperti itu. Dan saya tidak heran jika kita berpikir hal yang logis. Itu wajar saja. Tetapi ingat, hanya satu yang saya ingatkan. Tetap firman kebenaran itu diberi tempat harus kita imani dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itu tetap kita imani. Silahkan kita berpikir logis, tetapi tetap kita harus punya iman yang seringkali mengalahkan pemikiran logis. Apa di Injil tidak ada orang seperti itu? Ada, memberi makan 5.000 orang, murid-murid itu. Di dalam Di dalam Injil Yohanes pasal 5 atau pasal 6 itu memberi makan 5.000 orang. Tidak usah kita baca. Itu murid-murid sudah berpikir logis. Tidak cukup ini. Kita ingin beli roti pun kita potong kecil-kecil belum cukup. Yesus saja katakan, apa yang ada di situ, apa yang ada pada kalian? Hanya ada anak kecil ini, kasihan, dia punya bekal. Bekalnya hanya 5 roti, ikannya pun cuma 2. Yesus katakan, bawa kemari. Makan 5.000 orang baru laki-laki. Itu baru laki-laki. 5.000 orang. Belum kalau dia punya istri, 10.000 orang. Kalau dia punya anak, cukup 2 saja dia punya anak. Kalau dulu Israel dihitung laki-laki itu selalu dihitung laki-laki dewasa. Laki-laki yang kecil itu tidak dihitung. Selalu kalau dalam perhitungan seperti itu, kalau dikatakan 5.000 laki-laki, itu berarti laki-laki dewasa. Karena begitulah Israel dalam menghitung. Yang dewasa itulah yang dihitung. Kalau dewasa mungkin dia sudah menikah. 5.000 ada istrinya. Istrinya 1, mungkin istrinya 1 ya berarti 10.000. Anaknya 2, 20.000. Ya kalau mana 2 dulu anak. Ya, dulu tidak ada KB. Ya mungkin ada yang anaknya 5. Kalau sudah anaknya 5 berapa itu? Ya, berarti sudah 25.000. Tambah dengan suami istri 10.000, berarti sudah 35.000 orang. Kurang lebih dikasih makan dari 5 roti 2 ikan. Kalau kita kalkulasinya seperti demikian, punya anak 5, istri 1. Belum yang anak-anak kecil yang sudah ada. Berarti banyak sekali orang yang dikasih makan. Jadi wajar saja tempat itu ribut. Bayangkan kalau sudah makan 5.000 orang ini, yang baru laki-laki mungkin dengan anak-anak istrinya sekitar kurang lebih 40-30.000 orang. Satu kali tigoro. Coba apa itu tigore? Apa namanya kalau bahasanya itu tigoro? Kalau sudah makan itu kayak guntur bunyinya. Coba kalau berapa puluh ribu orang, ya, tiba-tiba satu kali bisa makan kenyang langsung, itu kayak guntur bunyinya. Makanya wajar Yesus pergi mengasihkan diri setelah itu. Kenapa? Karena ribut. Nah, kalau orang sudah makan, kalau orang belum makan, orang diam-diam lapar. Coba kalau sudah makan, dan akhirnya masih ada yang bisa dibungkus. Amin saudara. Ya. Begitulah adanya. Coba lihat kita, setiap acara masih ada saudara bisa bungkus juga. Itu wajar, tidak apa-apa, jangan malu. Ya. Daud waktu saat dia diangkat, dilantik jadi raja, itu makan orang. Setelah orang habis makan, dikasih lagi bekal pulang, bawa makanan yang sudah dimakan tadi bungkus. Tidak masalah. Jangan gengsi. Nanti sampai dulu orang kenapa saya juga tidak bawa buku. Bacakan rame-rame di situ, saudara ya. Tidak usah kita malu. Ya. Kenapa? Memang harus dibawa pulang. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kumpul sisanya, jangan dibuang-buang. Supaya menjadi berkat. Kumpul. Masih ada sisa berapa bakul? 12. Pas untuk murid-murid satu orang satu. Ya. Nah ini sudah. Itu luar biasa. Apa kita tidak bisa berpikir logis? Bisa. Apa kita tidak bisa ada sesuatu yang ketidakpercayaan? Bisa. Kita tidak percaya.
Itu wajar. Jadi apa yang membawa kita bisa ini? Nah, kita setia kepada Tuhan. Buktinya Maria kan demikian. Kita sudah dengar firman Allah hari Jumat. Bagaimana Maria pada saat menerima kasih karunia dalam Injil Lukas pasal 1. Pada saat dia menerima kasih karunia, Maria itu berkata apa? Apa yang dikatakan oleh Maria? Lukas 1 atau Lukas pasal 2 itu? Maria menerima kasih karunia. Apa yang dikatakan Maria? Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Itu logis. Jadi wajar jika kita dalam pengajaran berpikir logis. Apalagi kita mau mungkin besok-besok kita mau perpanjang ini, kita katakan dari mana uangnya? Bisa kita berpikir dari mana memang. Saya juga berpikir dari mana. Wajar saja kita berpikir logis, tapi tetap beri tempat kepada kebenaran firman itu yang selalu mengalahkan pikiran takut, khawatir kita. Hanya satu, kasih karunia jangan diperbantahkan. Saya teringat itu cerita itu dalam Kejadian pasal berapa ya? Kejadian 16 kalau saya tidak keliru. Itu bagaimana siapa namanya itu keponakannya Nuh, keponakannya Abraham, Lot, pada saat dia disuruh keluar dari Sodom dan Gomora, itu dikatakan Lot itu mendapat kasih karunia, mendapat karunia keselamatan. Itu keselamatan itu karunia, karena itu pemberian Allah. Saudara tidak bisa menyelamatkan saya, Allah yang menyelamatkan saya. Itu karunia. Jadi dalam konteks pemikiran karunia, jangan kita tunggu kalimat karunianya. Pun ada karunia di sana, tetapi tetap kita berpikir kasih karunia atau karunia itu pemberian Allah yang baik dalam kehidupan kita. Yang baik itu yang kita akan terima dari Allah. Proses untuk mendapatkan yang baik berat. Nah, itulah salibnya. Tapi selalu kuncinya baik. Kenapa? Allah selalu memberi yang baik. Kenapa? Perjanjian Lama yang katakan itu Allah. Rancanganku bukan rancangan malapetaka. Bukan rancangan malapetaka, tapi rancanganku adalah rancangan hari depan yang penuh apa? Harapan. Hari depan yang penuh harapan. Itu harapan itu masa depan. Tapi apa kata Ayub? Aku tidak punya lagi masa depan. Jadi dia kehilangan kesabaran. Kenapa? Pikiran logis itu sudah datang. Kehilangan kesabaran. Jangan dalam pengajaran pikiran logis kita itu mengalahkan kebenaran firman Allah. Firman Allah yang akan mengalahkan pikiran logis kita atau logika kita. Kerangka berpikir memang teorinya begini yang harus memang terjadi. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Dan Allah itu adalah kunci daripada semuanya. Apa kata Ayub? Saya kembali, saya nanti keluar terlalu jauh. Mari, ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku? Teruskan. Sehingga aku harus bersabar. Sehingga aku harus bersabar. Tidak ada lagi yang bisa membawa saya bersabar. Ini kalimat putus asa, letih, capek, lelah, lesuh yang Yesus panggil. Marilah kepadaku dalam Injil Matius itu. Kalau tidak salah Matius 10 atau Matius 11. Tidak usah kita cari. Di sana kita bisa melihat. Sini, itu panggilan. Panggilan itu karunia. Orang yang masuk kepada panggilan Tuhan, itu orang yang mendapat karunia yang diberikan oleh Allah. Tapi karunia panggilan itu harus bertumbuh sampai kepada kita dibenarkan, sampai kepada kita mendapat hidup kekal. Itu dalam suratan 2 Petrus. Kalau Tuhan izinkan kita baca, nanti kita baca. Itu 2 Petrus pasal 5. Itu dikerjakan oleh Yesus. Kasih karunia itu masuk kepada kita. Nah, di sini kita ingin melihat Ayub sudah kehilangan sabar. Ayub kehilangan kasih. Sebab 1 Korintus pasal 13, kasih itu sabar dan ditutup dengan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Berarti kasih itu tanda kutip dibuka dengan sabar, ditutup dengan sabar. Dia sudah kehilangan kesabaran, dia sudah kehilangan kasih. Nah, kalau kita masuk kepada pengajarannya, nanti kita lihat dalam kitab Wahyu, jemaat di Asia kecil itu jemaat yang mendapatkan kasih karunia.
Tetapi siapa jemaat itu? Mereka semua. Langsung dibuka dengan Efesus. Setelah itu Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, apalagi Philadelphia dan Laodikia. Itu 7 sidang jemaat. Tapi pintu masuk dari yang mendapat kasih karunia itu Efesus. Apa itu kebetulan? Saya katakan tidak kebetulan. Karena Efesus itu kehidupan yang kehilangan kasih mula-mula. Ya, kehidupan yang kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana untuk menyampaikan, untuk Allah membawa kita kembali kepada kasih karunia Allah? Kita harus mau mendengarkan pengajaran. Dan begitu masuk di Smyrna, Smyrna itu dikuatkan dan dijanjikan mahkota. Tetapi begitu masuk kepada jemaat yang mendapatkan teguran, Pergamus, itu Pergamus ditegur karena di sana ada pengajaran daripada Bilyam. Seterusnya, setelah pengajaran Bilyam, Isabel, itulah Tiatira. Dan dampak buah dari pengajaran itu bisa kita lihat di jemaat Tiatira, Sardis. Tetapi di yang terakhir, nomor 2 dari terakhir, ada Philadelphia. Dan ditutup dengan yang terakhir, ada Laodikia. Tidak panas, tidak hidup dan tidak mati, sama dengan tidak panas juga dengan tidak dingin. Dan Alkitab katakan, aku muntahkan kamu.